Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kita akan ngobrol ya. Gimana sih? Ya gini, saya sebenarnya mau nanya teman-teman, kalau melihat cat seperti ini, biasanya yang teman-teman lakukan itu apa? Nah, gitu. Itu pertanyaan saya. Maksud saya itu langkah-langkahnya gitu. Biasanya teman-teman gimana? Kalau saya melihat seperti ini tuh, saya gini guys, saya coba dulu ya, saya rubah dulu ini ke ini ya, Landsat. Nah ini untuk sementara saya ubah ke Landsat. Nah terus kemudian ini berarti kan saya menemukan ini ada resisten di sini, ya kan? Ini resisten, setuju ya. Berarti ini resistennya tuh high low, open close body ya. Oke, saya rapikan dulu seperti ini. Nah, kayak gini. Oke ya, berarti ini adalah resisten. Dan resisten ini apa? Ini kan sudah di break kan, sudah di push. Betul ya. Berarti kalau ada push, berarti dia akan melanjutkan trennya kemana? Trennya naik. Nah sementara itu sih data yang saya punya kan gitu. Nah kemudian, nah ini sebelum break ini kan dia kan buat tikungan ini kan order block, iya kan. Nah, ini order block. Oke, nah gini, setuju nggak? Ini order blocknya. Aduh, nah gini, ini order blocknya. Jadi sekarang saya mempunyai dua data yang mendukung bahwa harga memang mau melanjutkan kenaikannya. Dari harganya ini lagi tren naik. Artinya gini, order block ini sebagai apa sih? Decision point. Jadi keputusan harga untuk ngebreak resisten itu ya di sini. Berarti ya asumsi saya kalau saya mau B, setidaknya dia ke sini baru kemudian naik kan gitu kan. Ini secara weekly itu data yang saya punya gitu, yang saya amati itu seperti itu. Sekarang saya balikkan lagi di candlestick. Nah kayak gini di candlestick. Oke ya, sudah clear. Berarti pandangan saya adalah dia mau naik. Nah sekarang data yang saya punya lagi di data ketiga ini kan previous weekly high-nya ini kan di break, artinya kan ini juga liquidity run. Jadi tiga data ini sama, dia adalah mau naik. Jadi tiga data ini menunjukkan data-data kenaikan gitu. Nah kita mencoba mencari nih data yang ditunjukkan di weekly ini yang sekiranya dia mendukung akan ada terjadinya penurunan. Oke. Nah, ada ini di sini kan di sweep. Ini kan sweep kan. High ini sebagai eksternalnya di sweep. Nah, namun setelah sweep ini kan ini enggak di confirm, enggak divalidasi. Apa validasinya? Dia tidak menciptakan fair value gap sell. Jadi, saya menganulir perintah ini. Jadi data ini mungkin ya oke lah, data ini ada ini sweep, seharusnya ini adalah perintah turun, tapi turun secara weekly ini enggak dikonfirmasi adanya pembentukan fair value gap sell. Nah sampai situ berarti dari sini saya masih meyakini bahwa harga akan naik. Nah sekarang naiknya itu kemana? Nah ya setidaknya kan ke sini, ya kan, atau sampai ke sini juga gitu. Nah, ini targetnya. Nah, dari mana? Lah, dari mana? Bisa saja ini balik ke sini, kemudian naik kayak gitu. Ini data yang saya peroleh di weekly, itu yang saya untuk saat ini yang saya saya pegang. Nah, yang saya punya ya ini. Nah teman-teman bagaimana ya, boleh beda ya, tentulah namanya kita sebagai trader
ya tentu punya teknik dan pandangan masing-masing. Apakah salah beda pandangan? Ya enggak juga, nanti tergantung nanti kondisi marketnya gimana gitu kan. Nah sekarang ini data yang saya punya di weekly, artinya dari weekly ini memang saya punya bias weekly-nya itu naik. Udah tutup, sekarang kita pindah ke daily. Nah di daily itu yang kita lihat kan seperti ini. Apa yang bisa kita ambil data dari daily ini? Ingat weekly tadi mengatakan bahwa dia mau naik, ekspektasi saya loh ya gitu. Berarti saya mencari dukungan di daily harusnya juga naik juga kan gitu loh. Nah apa sih yang data yang bisa menunjukkan bahwa harga akan melakukan kenaikan? Yang pertama, dia sweep PDL. Oke, PDL ini di sweep. Ya, saya rapikan kayak gini. Nah ini kan dia sweep PDL. Nah dan masuk ke fair value gap ini gitu. Dan kalau kita lihat juga nyentuh order block di sini, ya kan? Ini kan tadi order block. Nah ini loh. Nah, oke, ada berapa data? Ada tiga data sudah. Sweep PDL, imbalance, dan order block di weekly. Nah oke. Nah sekarang di daily sendiri kalau kita lihat kan ini juga membuat order block kan di sini. Nah ini. Oke. Nah cuman di sini ini belum ke ambil. Nah, oke. Jadi kita punya berapa banyak data yang menunjukkan bahwa harga ini memang mau naik. Nah sekarang sebelum kita terlalu confident atau percaya diri bahwa harga langsung naik terus kita open posisi buy langsung, nah kita perlu perhatikan rintangan yang di atas yang menunjukkan bahwa harga ini masih ada keinginan untuk turun. Apa? Satu, PDH diambil, iya kan? PDH ini diambil, saya rapikan dulu kayak gini nih. Nah kemudian apalagi ini kita punya satu data. Nah kita punya imbalance di sini ya kan, ini kan imbalance meskipun kecil ini imbalance loh ya. Saya copy ini, saya tarik yang bawah sampai ke sini ya. Oke, terus saya kopas ke sini biar balik lagi. Nah kayak gini, lihat sekarang data yang menunjukkan bahwa harga masih ada keinginan untuk turun itu ada dua, berarti masih banyak buy-nya kan. Oke, berarti apa yang perlu kita narasikan? Narasinya itu menurut saya itu begini, harga ini turun hanya untuk sekedar pullback untuk kemudian melanjutkan kenaikan. Oke, setuju nggak seperti ini? Ini nih pandangan saya sih seperti itu. Nah sekarang apakah dimanakah kita bisa entry buy? Nah kalau melihat kondisinya ini kemungkinan besar ini akan menjadi candle ring teori di daily ini. Kemungkinan besar ini masih akan ada sideways gini loh guys. Entah itu dia akan ngambil low nya ini dulu terus kemudian naik, atau dia sideways gini langsung break ke atas, bisa jadi. Itu pandangan saya. Jadi nanti ya kita wait and see, kita lihatlah reaksi harga itu di ini ya, di sini ini kan belum pecah juga ya kan, atau dia ke sini gini terus turun naik kan bisa juga kan gitu. Nah biar lebih presisi tentu kita butuh peran dari time frame yang lebih kecil kan gitu. Nah kita lihat di time frame H4 dulu. Di time frame H4 itu seperti ini. Di time frame H4, nah apa yang dilakukan time frame H4? Dia membuat fair value gap sell, jelas ya di sini. Oke.
dan ini tadi apa, fair value gap daily juga kan, fair value gap daily, ini fair value gap juga. Nah, ini fair value gap juga. Nah gini, jadi dari H4 ini bisa aja loh ini dia ke sini terus turun lagi, bisa kan, turun bisa sampai ke sini ya, kita nggak tahu. Tentu kalau kita mau nge-sell di sini kita cari konfirmasi benar-benar di M15 gitu, jadi konfirmasi. Terus untuk buy-nya gimana? Nah, kita punya data ini kan ada low yang di sweep ya kan, terus dia masuk ke ini juga ada imbalance di sini, ini imbalance. Jadi ada dua data. Oke. Jadi cuman ini masih perlu hati-hati kalau kita langsung buy itu sangat berisiko menurut saya. Karena di sini masih ada penghalang, belum lepas sebenarnya harga. Kecuali kalau ini close di sini. Gini maksud saya, misal ya ini lahir candle H4 lagi, lahir lagi gitu ya. Dan ada fair value gap buy gitu. Artinya terjadi subten kan. Bisa kita entry buy, kan lebih meyakinkan kan, lebih enak gitu kalau ceritanya seperti itu gitu. Oke, itu untuk H4. Jadi untuk H4 saya pribadi masih menunggu konfirmasi buy-nya itu membuat fair value gap buy gitu untuk H4. Nah, apakah H1 juga seperti itu? Nah, kita buka aja. Nah, di H1 itu kalau kita perhatikan di sini ada candle besar ini guys, terus di sweep low-nya ini kan candle ring teori juga kan, berarti kan seharusnya logikanya ini di sweep low-nya ini targetnya kan ke sini, berarti harusnya ada kenaikan ke sini. Tapi kan nggak semudah itu, orang di sini masih ada penghalang. Nah, sekarang kita buat skenario nya di H1 ini kira-kira gimana. Nah, yang perlu kita lihat di sini kan dia membuat fair value gap, di sini ada order block ya kan. Nah, harapan saya sih dia naik lagi ke sini terus kemudian turun ke sini, kita bisa mencari peluang buy dengan apa? Konfirmasi di M5 di sini. Harus ada konfirmasi. Kalau nggak ada jangan. Nah, terus dia naik. Nah, ini dihabisin sambil membuat fair value gap buy di sini. Ya kan? Tentunya dia akan nyentuh di sini kan ada, sebentar saya turunkan. Nah, kayak gini. Saya ulang ya. Di sini ada order block sekaligus fair value gap, naik ke sini nih, turun. Ini harapannya sih ada konfirmasi M5 di sini, lalu naik, ketahan mungkin di sini. Nah, cuman di sini membuat fair value gap juga, dia turun. Masuk ke sini, naik ke sana gitu. Itu sih harapan saya seperti itu. Entah nanti kalau dari sini ternyata malah langsung turun 12 jauh ke bawah ke kerak bumi, ya nggak tahu gitu. Ya, yang jelas saya hanya akan mencari reaksi gitu. Nah, terus kapan kita bereaksi? Misal nih hari Senin kita mau trade misal, maka saya tandai itu seperti ini guys. Ini kasih aja horizontal vertikal. Nah, ini di jam 1. Di jam 1 Amerika ya, New York. Berarti kita di jam 12. Kita lihat ini. Artinya kan 1 jam setelah midnight open ya kan, berarti sudah swing setelah selesai gitu ya. Nah, kita akan mencari apa reaksi harga yang ditunjukkan itu hari Senin. Nah, hari Selasa juga sama gitu caranya. Terus kemudian kita kasih lagi nih di jam 5. Nah, gini. Terus kita kasih lagi nih di jam 9. Nah, di sini. Jadi sebenarnya enaknya itu gini, kita trade itu sudah ada patokan-patokannya gini loh. Bisa ada space-nya kurang lebih 1 jam, 1 jam atau kurang 1 jam ya terserah nanti momennya tuh bagaimana. Yang jelas kalau kita ngambil di 2 garis ini, yang belakang ini, kita kan sudah di zona-zona kill zone, New York, London kill zone, New York kill zone kan gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang saya lakukan. Nah, teman-teman pemula bagaimana? Apa yang biasanya dilakukan? Terus sama kita lihat juga nih kadang forex factory atau kalender ekonomi gitu, guys. Kalender ekonomi itu sangat berpengaruh
kalau kita menggunakan menggunakan teori atau teknik menggunakan dasar trading kita itu weekly profile. Nah gitu, weekly profile itu ya saya singgung sedikit karena saya sebenarnya nggak benar-benar menguasai. Misal weekly profile itu kita lihat di hari Senin kemarin. Di hari Senin kemarin ini kan dia open kan di sini ya kan, terus kemudian ini kan membuat sideway kan. Nah ini saya anggap ini adalah akumulasi. Nah berarti breaknya ke bawah ini ada peluang menjadi manipulasi ya kan. Kenapa kok peluang? Karena menurut saya ini bisa dikatakan manipulasi kalau sudah terkonfirmasi ada rencana distribusi valid atau sudah terjadi distribusi gitu. Nah bagaimana caranya? Nah kita gini, ini anggap ini adalah rencana manipulasi. Berarti di sini kan ada ini, kalau kita perhatikan ada small fair value gap yang menahan harga sebagai first leg, kemudian membuat order block sekaligus ada imbalance. Nah, di sini second leg-nya berarti di sini setelah harga sampai ke sini berarti ini fix manipulasi. Ada manipulasi yang dikonfirmasi, manipulasinya terjadi di hari Senin, konfirmasinya di hari Selasa, berarti kita beranggapan oh ini adalah weekly low yang akan menjadi weekly low meskipun candle weekly itu belum terjadi, masih jalan, belum close gitu. Berarti ini low. Kalau ini kita anggap low, harusnya kan nggak ada harga lagi yang akan lebih rendah dari ini tuh. Nah, ini menjadi protect harga ya kan. Zona ini akan menjadi protect harga supaya tidak turun lebih jauh melebihi ini. Nah gitu, berarti dari sini ini pola reversalnya, karena weekly profile yang kita cari adalah pola reversal ya kan, dan dikombinasikan dengan kalender ekonomi atau news lah gitu. Itu sih sementara yang saya pahami. Nah setelah itu ini ada akumulasi, ada manipulasi, ya saatnya distribusi. Nah sekarang distribusinya sampai mana ya kita ukur menggunakan Fibo. Nah caranya gimana? Ini swingnya yang menyebabkan manipulasi ke sini ke bawah ini. Nah berarti kita tariknya itu dari ujung manipulasi ke swing yang menyebabkan manipulasi kan ini. Oke. Nah biasanya itu targetnya itu di minus 2 sampai minus 0,5, berarti di sini ini kan minus 2 nih, minus 2 minus 0,5, berarti ini sudah kecapek dan lebih. Nah gitu maksud saya. Terus ini kalau misalkan ternyata pandangan saya salah ya harap dimaklumi ya teman-teman. Yang lebih paham boleh dibenerin nanti di kolom komentar biar saya pelajari lagi. Nah terus ini di hari Jumat kemarin kan ini juga ada manipulasi ya, ini akumulasi dan ini adalah manipulasinya dan ini distribusinya. Apakah harga ini masih akan melanjutkan turun? Ya kita ukur dulu apakah harga ini distribusinya ini sudah mencapai target kan gitu. Nah kalau kita lihat kan ujung manipulasinya di sini dan kebetulan low-nya itu juga ini yang sebagai menyebabkan manipulasi terhadap akumulasi ini gitu kan. Berarti kita ukur aja pakai Fibo lagi gitu, dari ujung high-nya ini ke ujung ini. Oke seperti ini. Nah kalau kita lihat nih ujung ini kan sudah sampai ke minus 2, berarti mungkin ini sudah selesai ini distribusinya. Seandainya nanti mau kesini lagi ya paling ya mentok-mentok memang di order block ini sampai ke minus 5 ini baru kemudian naik. Yang penting kalau kita mau buy di sini tadi ya kita harus hati-hati karena masih kemungkinan ya ke sini juga lagi untuk nge-sweep ini lagi gitu. Nah, yang penting kan pakai SL, nanti kalau kena SL kita cari peluang lagi gitu.
Oke, seperti itu aja lah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau salah ya teman-teman harap dikoreksi, kita sama-sama belajar biar tambah ilmu lah itu. Jadi saya nanti juga semangat belajar juga. Jadi intinya itu aja guys ya, saya hanya share, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.